kita bisa berjumpa lagi dalam Ibadah Sekolah Minggu Komisi Anak GKI Bojonegoro. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga sehat-sehat selalu ya. Iya, dan tetap semangat mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik bagaimana pagi ini? Sudah sarapan? Apakah sudah mandi? Kalau semua sudah siap, sekarang kita akan memulai ibadah hari ini. Kita mau nyanyikan lagu yang pertama, yaitu Dari Terbit Matahari. Ayo kita nyanyi sambil tepuk tangan ya. Ayo, walaupun di rumah tapi tetap berdiri semuanya, tepuk tangan dengan wajah yang bersukacita dan yang bersemangat ya adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari bersama-sama adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pembinaan dan penyertaan Tuhan dalam istirahat malam tadi. Kembali Tuhan, pagi ini kami anak-anak-Mu boleh bangun dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan baik, tanpa kurang satu apapun. Dan saat ini Tuhan, kami mau ibadah sekolah minggu, kiranya Tuhan yang memimpin kami, menyertai dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan, tolong kami supaya bisa menaikkan pujian dan penyembahan hanya kepadamu Tuhan, juga nanti akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai senantiasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Karya-karya ya, dalam hidup ini karya punya penolong gak sih? Ada dong, tentu aja. Siapa karya? Mau tahu? Namanya Tuhan Yesus. Oh, emangnya Tuhan Yesus pernah nolong karya apa aja? Banyak, mulai dari karya kecil sampai sekarang. Misalnya lagi sedih, terus nanti ada Tuhan Yesus yang menghibur. Waktu karya susah, Tuhan Yesus juga menolong. Bisa nolongnya lewat siapa aja, bisa lewat orang tua, lewat teman, orang-orang sekitarnya. Oh, nah pasti anak-anak di rumah juga pernah ya ditolong oleh Tuhan Yesus. Nah, ayo anak-anak yang sudah merasakan pertolongan Tuhan, kita dengan sukacita kita angkat pujian. Yesus itulah satu-satunya.
Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, karena lewat firman itulah kami boleh semakin bertumbuh iman kami. Kami boleh menjadi anak-anak yang membanggakan Tuhan, anak-anak yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan dan sesama kami. Terima kasih Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyambut firman Tuhan. Amin. Nah anak-anak, kita berjumpa lagi hari Minggu ini. Kita akan bersama-sama belajar dari kitab Kejadian, pasal yang ke-13. Pasti semua yang sudah bisa membaca sudah mempersiapkan Alkitabnya. Kita membaca dari Kejadian 13 ayatnya yang pertama sampai ke 18. Karena ini cukup panjang, Bu Rani akan membacakan ayatnya yang pertama sampai ke-3, kemudian lanjut ayatnya ke-6 sampai 11. Kita baca bersama-sama ya. Ayatnya pertama sampai ke-3 dulu. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Kita lanjutkan ayatnya yang ke-6 sampai 11. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau,
dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ya anak-anak, kita sudah membaca cerita dari Kejadian tadi tentang Bapak Abram. Nah, di cerita Alkitab tadi disebutkan bahwa Bapak Abram ini diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke tanah yang namanya tanah Negeb. Nah, Bapak Abram ini menuruti setiap perintah Tuhan. Tuhan utus kemana, dia pergi. Dia membawa istrinya, dia membawa semua kepunyaannya, dia membawa ternak-ternaknya, dia juga membawa Lot, keponakannya. Akhirnya mereka berbondong-bondong bersama-sama melakukan perjalanan jauh. Nah, karena perjalanannya jauh, maka mereka juga harus melakukan istirahat dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, tiba di suatu tempat mereka beristirahat, mereka mendapatkan tempat yang kurang luas. Jadi, tempat itu tidak cukup untuk ditempati ternak-ternaknya ini. Kemudian, para gembalanya itu saling berantem antara gembalanya Bapak Abram sama gembalanya Bapak Lot ini. Nah, mereka berantem, memperebutkan tempat. Bapak Abram ini sangat sedih. Kita ini saudara kok iso bertengkar ini kenapa gitu ya? Kok cuman gara-gara tempat ini kok kita sampai bertengkar? Lalu Bapak Abram membuat keputusan, udah gini aja Lot, kalau gitu kita memisahkan diri aja. Kalau kamu ke kiri nanti aku ke kanan, kalau aku ke kanan nanti kamu ke kiri. Jadi supaya kita berpisah tempat, kita tidak berantem, kita tetap berdamai. Akhirnya Lot setuju. Kemudian Lot melihat-lihat sekitarnya. Dia berpikir dan berpikir, akhirnya dia memilih yang namanya lembah Yordan. Nah, di lembah Yordan itu kita tahu bahwa tempatnya sangat baik, sangat luas, sangat subur, airnya banyak, cocok untuk setiap ternak-ternaknya tadi itu. Nah, akhirnya Lot pergilah ke lembah Yordan itu. Dan Bapak Abram ini mendapatkan tempat yang tidak sebaik yang didapatkan oleh Lot di lembah Yordan. Kalau Lot mendapatkan tempat yang indah, luas, baik, tidak dengan Bapak Abram ini. Bapak Abram mendapatkan tempat yang sebaliknya dari Lot. Dia tapi tidak menyesali, dia tetapi tidak terus iri hati kepada Lot, tidak. Dia tetap bersabar, bersyukur dengan keadaannya saat itu. Bapak Abram pun bahkan tetap dengan keyakinannya, dia percaya bahwa Tuhan itu loh sudah pernah berjanji kepadaku bahwa Tuhan akan memberikan tempat yang baik, tempat yang subur, tempat yang indah, tempat yang luas, bahkan akan memberikan keturunan-keturunan dan memberkatinya. Bapak Abram percaya kepada janji Tuhan meskipun Bapak Abram ini belum mendapatkannya. Tapi begitu yakinnya Bapak Abram ini kepada janji-janji Tuhan. Kalau kita jadi anak-anak, apakah kita juga seyakin itu kepada Bapak Abram? Pernah nggak kita berjanji atau pernah nggak kita ini diberi janji oleh seseorang? Apakah kita kalau diberi janji juga sesabar Bapak Abram, dengan yakinnya kita meyakini bahwa janji itu akan ditepati? Coba kita tanya ya. Nah, ini Sena. Halo. Halo. Nah, kira-kira adik Sena itu pernah nggak berjanji? Pernah. Pernah janji apa kira-kira? Nggak makan es krim banyak-banyak. Nggak makan es krim banyak-banyak, itu janjinya Sena. Kenapa kok nggak makan es krim banyak-banyak? Bisa pilek. Bisa Seperti pilek. ini. Nah, kalau kita sudah janji ke papa mama kita, aku nggak makan es krim banyak-banyak di kulkas. Nah, itu kira-kira ditepati nggak? Enggak.
Ditepati. Kadang-kadang tidak. Kadang-kadang kita tidak menepati janji. Akhirnya jadi sakit. Tetapi kalau kita sudah berjanji mengucapkan sesuatu dari mulut kita kepada orang tua kita, kepada siapapun, harus ditepati. Nah, demikian pula adik Sena pernah nggak diberi janji? Pernah. Sama siapa? Sama bunda. Oh, sama bunda. Diberi janji apa sama bunda? Dibeliin hamster. Dibeliin hamster. Masa bunda pernah janji? Iya. Oh ya, nah bunda janji dibeliin hamster kalau apa? Kalau udah naik kelas. Kalau udah naik kelas dibeliin hamster. Nah, kira-kira menanti janjinya bunda itu apa yang dilakukan Sena? Sabar. Masa? Benar. Menanti janji harus dengan sabar. Yakin nggak kalau janji itu akan ditepati sama bunda? Yakin. Berarti kalau kita diberi janji baik sama orang lain, terlebih sama Tuhan, kita harus yakin dan sabar. Betul itu? Betul. Terima kasih ya. Kita sudah mendengar pengakuannya Sena. Ketika dia diberi janji, maka dia akan dengan sabar. Bahkan seperti Bapak Abram, begitu yakinnya menanti janji itu dan yakin bahwa janji itu akan ditepati. Nah, itu kalau kita dengan manusia aja kita begitu yakinnya kalau janji itu akan ditepati. Demikian pula kalau kita menerima sebuah janji dari Tuhan. Kita harus dengan yakin pula bahwa Tuhan akan menepati janji kita, janji Tuhan. Janji Tuhan. Begitu yakinnya kita bahwa Tuhan kalau sudah berjanji pasti akan digenapi. Kalau dengan manusia saja kita bisa yakin, pasti dengan Tuhan kita jauh lebih yakin. Karena Tuhan adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Bagaimana caranya kita untuk meyakinkan diri kepada janji Tuhan? Ketika mungkin sekarang kita tidak yakin, masa iya sih Tuhan itu selalu menepati janjinya? Pasti Tuhan itu selalu menepati janjinya. Caranya bagaimana? Kita berpikir seperti ini. Ketika kita bersama-sama dengan papa mama kita mau menyeberang jalan, kita merasa takut untuk nyeberang jalan karena rame banget jalannya. Kita sebagai anak-anak, misalnya usia di bawah 7 tahun, kita pasti belum berani untuk nyebrang jalan sendirian. Tetapi papa mama kita pasti akan membantu kita untuk menyeberang ke jalan itu. Caranya bagaimana? Kita digandeng, kita dipeluk, supaya kita ini berjalan-jalan bersama papa mama kita menuju ke seberang dengan selamat. Nah, bagaimana perasaan kita ketika kita menyeberang bersama papa mama kita, menyeberang jalan bersama papa mama kita? Kita pasti merasa aman-aman saja kan? Kita tidak berpikiran tidak, oh nanti naik ketabrak ya, nanti kalau ini gimana ya? Enggak, pasti kita merasa kita di pikiran kita ini aku pasti sampai di tempat sana dengan selamat. Itu adalah sebuah keyakinan bahwa bersama orang tua kita merasa aman. Nah, seperti itulah ketika kita menanti janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu pasti akan ditepati. Keyakinan kita kepada janji Tuhan seperti itulah. Kita meyakini bahwa apa yang diucapkan Tuhan pasti akan digenapi. Tuhan mau memberkati kehidupan kita, pasti Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Itu janji-janji Tuhan kepada kita, memberkati kita, menyertai kita, memberikan kita kesehatan, keselamatan, dan sebagainya. Janji-janji Tuhan itu akan selalu ditepati dengan Tuhan kalau kita meyakini, kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menepati setiap janji-janjinya. Maka dari itu, sebagai anak-anak yang baik, yang selalu mau menanti janji-janjinya Tuhan, kita harus menjadi anak-anak yang sabar. Kita harus menjadi anak-anak yang selalu bersyukur. Menjadi anak-anak yang selalu taat. Biarlah kita selalu mau, yakin dan percaya menanti setiap janji-janji Tuhan itu
dengan selalu taat, dengan selalu bersyukur, dengan selalu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Karena kita yakin bahwa setiap janji Tuhan akan selalu digenapinya buat kita. Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Bilangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. 31 Bilangan 31 ayat 8. ayat 8. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. menyertai engkau. Dia tidak akan Dia tidak akan membiarkan engkau engkau dan tidak akan dan tidak akan meninggalkan engkau. meninggalkan engkau. Janganlah takut Janganlah takut dan janganlah dan janganlah patah hati. patah hati. Bilangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau, dan Dia tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. 1 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Bilangan 31 ayatnya yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan patah hati. Amin. Terima kasih. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ayat hafalan pada minggu ini terambil dari Ibrani 10 ayatnya yang ke-23. Ibrani 10 ayat 23 berbunyi demikian. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dihafalkan, kemudian
minta papa mamanya untuk videokan. Terima kasih. Nah, adik-adik, ini sekarang kalian pegang celengan tandanya. Sekarang kita waktunya untuk persembahan. Nah, anak-anak di rumah, disiapkan persembahannya, disiapkan celengannya. Kita akan berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk mengiringi persembahan, kita nyanyikan Terima Kasih 1000. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur terima kasih kalau Engkau sudah mengajarkan kami tentang firman-Mu dan mengingatkan kami supaya kami boleh senantiasa berpegang pada janji Tuhan dan yakin akan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memampukan kami anak-anak-Mu supaya kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan saja. Saat ini kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memuduskan persembahan kami, sehingga persembahan kami ini Tuhan boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan, terutama di GKI Bojonegoro. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak lupa pada saat ini kami juga berdoa untuk kami semua yang akan memasuki tahun ajaran yang baru. Walaupun kami masih bersekolah dari rumah, kami masih belajar dari rumah, biarlah Engkau juga semakin memberikan semangat pada kami, supaya kami boleh mengerjakan setiap tugas-tugas, mengikuti setiap pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru selama kami belajar di rumah. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Engkau memberkati selama pandemi COVID-19 ini. Biar Engkau memberkati kami dengan kesehatan yang baik, sehingga kami semua boleh beraktivitas dengan baik, boleh memiliki tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami hendak mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk setiap guru-guru kami yang sudah berjerih lelah dalam mempersiapkan ibadah secara online. Biarlah Tuhan juga memberkati dengan sukacita senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, ibadah kita pada pagi hari ini akan segera usai. Kita sudah bernyanyi, sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sekarang kita mau nyanyi satu lagu lagi terakhir, yaitu Setinggi-tingginya Langit. Ayo kita nyanyi sambil bagi berdiri dan tetap bersukacita. Tepuk tangan juga ya adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi,
lupa tetap jaga kesehatan.